Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan bersama mengambil beberapa faedah dari syarah Wasaya Luqman Al-Hakim libnihi, penjelasan tentang wasiat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya yang kita ambil dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan wasiat yang pertama, wasiat dari Luqman Al-Hakim yang Allah memujinya. Allah memuji Luqman Al-Hakim karena hikmah yang Allah berikan kepadanya. Allah memberikan hikmah kepada Luqman sehingga dikenal dengan nama Al-Hakim. Tidaklah disebut kalimat Luqman kecuali diikuti dengan kalimat Al-Hakim, karena Allah memberikan kepadanya hikmah. Dan termasuk dari hikmah yang disebutkan dalam wasiat beliau kepada anaknya adalah beliau memulai wasiatnya dari perkara yang paling penting. Dan ini termasuk hikmah, karena hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya berarti dia harus meletakkan sesuatu yang lebih penting, dan kemudian setelah itu yang lebih penting berikutnya, yang lebih penting berikutnya, dan seterusnya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Beliau diberi petunjuk oleh Nabi SAW bahwasanya beliau akan mendatangi ahlul kitab. Maka Nabi SAW menjelaskan bagaimana manhaj dakwah, bagaimana seseorang itu memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat. Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi masyarakat dari ahlul kitab. Bagaimana engkau akan memperbaikinya? Maka Nabi memberikan penjelasan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka pertama kali yang harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah apa? Persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu baru disebutkan salat, baru disebutkan zakat. Nah, demikianlah manhaj dakwah para nabi. Dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala
Wa minal hikmah an tasira ala manhajil anbiya alaihimus salatu wassalam fi da'watin nas wa tarbiyatihim ala dinillah. Tabda bil aham fal aham. Termasuk dari hikmah adalah seseorang berjalan mengikuti jalannya para nabi di dalam berdakwah, di dalam memperbaiki umat, dalam mendidik umat untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari yang paling penting dan kemudian yang penting berikutnya. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, seperti disebutkan tentang dakwahnya Nabi Nuh. Disebutkan dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Apa peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh? Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Yang disampaikan pertama kali adalah tauhid. Yang disampaikan pertama kali dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam adalah tauhid. Begitu pula disebutkan dalam ayat yang lainnya, ketika Allah mengutus Nabi Hud kepada kaumnya, wa ila 'adin akhahum huda, dan ketika kami mengutus kepada kaum 'Ad dari saudara mereka yaitu Hud, diutus Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud kepada kaum 'Ad? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaum 'Ad, beribadahlah ada kecuali hanya kepadanya saja. Afala tattaqun? Tidaklah kalian itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj para rasul dalam berdakwah. Mereka semuanya mendahulukan tauhid, mendahulukan dakwah kepada tauhid. Kemudian dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, fala syakka anna al-aqidata wat tauhida wa tadhhira al-uqul wal mustama'at min asy-syirk hadha huwa al-asasul asil alladhi la yajuz an yubda bi syai'in qablah. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya akidah dan tauhid dan membersihkan akal dan membersihkan masyarakat dari syirik, membersihkan pemikiran dari syirik, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan syirik. Ini adalah al-asasul asil. Ini adalah prinsip yang paling pertama, prinsip yang paling pokok. Alladzi la yajuz an yubda bi syai'in qablahu, yang tidak boleh didahului dengan yang lainnya, yang tidak boleh dikalahkan dengan yang lainnya. Maka perbaikan masyarakat yang dilakukan oleh para nabi adalah dengan memperbaiki akidah terlebih dahulu, memperbaiki tauhid terlebih dahulu. Dan begitulah wasiat Luqman kepada putranya. Beliau mengatakan, la tusyrik billah, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Nah, dikatakan dalam ayat tentang wasiat Luqman tadi, wa id qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman memberikan wasiat, berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dalam keadaan beliau memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini hikmah, mendahulukan yang paling penting sebelum yang lainnya, mendahulukan tauhid. Walladzi yatajawazu hadzal manhaj wa yakhtari' manahij tukhalifu hadzal manhaj faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang tidak mengikuti manhaj ini, tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para rasul sebelumnya dalam memperbaiki umat, membuat jalan-jalan yang baru dalam memperbaiki umat, membuat cara-cara yang baru dalam mendakwai umat,
maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan hizbiyin yang mendahulukan untuk menegakkan daulah Islamiyah, menegakkan negeri Islam, nah, sebelum dibersihkan negeri tadi, sebelum dibersihkan masyarakat yang hidup di negeri tersebut dari akidah yang rusak, dari penyembahan terhadap kuburan, penyembahan terhadap sesembahan terhadap orang-orang mati, yang ini berbeda dengan penyembahan terhadap orang manusia. Sama saja. Jika ada orang mati, maka apa yang dilakukan dari sini ingin menegakkan daulah Islamiyah sebelum dibersihkan masyarakatnya dari apa? Dari perbuatan syirik, dari keberadaan mereka kepada orang-orang yang telah mati, dari keberadaan mereka kepada penyembahan kuburan, yang seperti ini tidak berbeda dengan peribadatan orang musyrik dahulu kepada Allah dan Uzza, yang seperti ini menunjukkan tentang tidak pahamnya mereka dalam konteks ini. Dan kita tahu bahwasanya menegakkan syariat, menegakkan hudud, menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan had, dan berkaitan dengan pemotong, berkaitan dengan belanja, berkaitan dengan lain-lainnya, dan juga menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjalankan apa yang Allah larang, ini adalah bagian daripada kewajiban orang yang bertauhid. Apa yang mereka inginkan menegakkan Islam, menegakkan syariat, ini sebetulnya adalah bagian daripada kewajiban bertauhid. Maka mereka ingin mendahulukan sesuatu yang awal, sesuatu yang belakang, dan meninggalkan sesuatu yang paling dekat. Seharusnya tauhid itu kemudian kewajiban berikutnya sebagai perwujudan dari kewajiban orang yang bertauhid. Perwujudan dari kewajiban orang-orang bertauhid adalah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya yang prinsip yang didahulukan, baru nanti setelah itu masyarakat bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Setelah yang prinsip dibangun, maka nanti akan bermanfaat amalan-amalan ibadah yang lainnya. Apabila prinsip ini belum ada pada kaum muslimin, belum ada pada masyarakat, maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat itu sia-sia. Tidak ada manfaat. Ditegakkannya syariat pun sia-sia ketika masyarakatnya dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhid, dan tidak akan terwujud tauhid kecuali harus menjauhi syirik. Oleh karena itu, wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim ini sesuai dengan manhaj para rasul, memperbaiki akidah, menanamkan tauhid sebelum yang lainnya. Beliau mengatakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. La a'zam minasyirki billahi tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Rabi' hafizahullah taala, tidak ada yang lebih besar bahayanya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling haram, kalau kita ditanya apa perkara yang paling haram, tidak ada yang lebih haram daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a." Ketika Allah memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, katakan, "Ta'alu, mari kemari, atlu 'alaikum." Aku akan bacakan apa yang telah Allah haramkan, apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian itu menyekutukan Allah dengan apapun. Maka syirik ini adalah perbuatan haram yang paling haram, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Oleh karena itu ini perkara yang harus kita perhatikan, harus kita pelajari dengan benar.
supaya kita betul-betul terhindar dari perbuatan syirik, supaya kita betul-betul jauh dari perbuatan syirik. Apakah itu syirik besar ataukah itu syirik kecil? Terlebih di sana ada syirik yang namanya syirikun khafi. Ada syirik yang lembut. Yang digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas itu sangat lembut, lebih lembut daripada bekas langkah semut di batu yang hitam pada malam yang kelam, pada malam hari. Nah, ini sangat tidak nampak. Oleh karena itu kita harus betul-betul mempelajari dengan benar dan harus betul-betul berhati-hati, karena di sana ada syirkun yang khafi. Syirik khafi ini bisa berupa syirik besar, bisa berupa syirik kecil. Dikatakan khafi karena sebagiannya terjadi berkaitan dengan hati, terjadinya di dalam hati, seperti riya dan yang semisalnya. Nah, sum'ah, keinginan untuk mendapatkan dunia dari ibadahnya, ini syirik, syirkun khafi, yang lembut, yang tidak diketahui oleh manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu karena berada di hati. Dan ada juga syirkun khafi yang berupa ucapan-ucapan, berupa amalan-amalan. Namun dikatakan khafi, dikatakan lembut karena banyak orang yang tidak tahu. Dianggapnya ucapan yang biasa saja, padahal itu adalah ucapan apa? Ucapan syirik. Seperti ucapan-ucapan, kalau bukan karena suara anjing maka sudah kecurian, kalau bukan karena dan sebagainya. Kalimat-kalimat syirik yang banyak orang tidak tahu, ini namanya juga khafi. Maka kita harus hati-hati, karena ada syirkun yang namanya khafi. Bukan berarti syirik itu ada 3. Bukan berarti syirik ada syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, tidak. Syirik ada 2, syirkun akbar wa asghar. Tapi di antara yang akbar dan asghar ada yang khafi. Ada yang tidak diketahui karena berada di dalam hati, atau tidak diketahui karena banyak orang yang tidak tahu. Oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati dalam masalah ini. Karena ini perbuatan haram yang paling haram. Tidak ada yang lebih haram dari perbuatan syirik. Dan ini merupakan asas fondasi dari seluruh amalan-amalan yang lainnya. Kalau tidak dibangun di atas tauhid, maka amalan itu sia-sia. Kalau amalan tidak dilakukan di atas tauhid, maka amalan itu tidak ada manfaatnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan sia-sia seluruh amalan, akan hancur seluruh amalan yang engkau lakukan. Dan juga karena syirik dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah li annahu dzambun la yughfaru. Karena syirik adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syiriknya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Meskipun seseorang itu membawa dosa-dosa besar, namun dia tidak membawa dosa syirik, maka ada kemungkinan dia itu diampuni dan akan langsung masuk ke dalam surga tanpa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun membawa dosa besar, namun bukan syirik. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan dakwah kepada tauhid, dan kita harus terus berupaya untuk menegakkan tauhid pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Sebagai dakwahnya para rasul, dakwah yang telah dilalui sebagai permulaan dakwah. Dimulainya dakwah para rasul dengan dakwah kepada tauhid. Dan Nabi Nuh alaihissalam dalam waktu yang lama, hampir 1000 tahun, 900 lebih, 950 tahun dalam keadaan berdakwah kepada tauhid. Nah, juga dikatakan dalam ayat, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhattafahu at-tayr aw tahwa bihi ar-rih fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia itu jatuh dari langit. Kharra minas sama', saqata.
Seakan-akan dia jatuh dari langit. Nah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana ada orang jatuh dari langit. Kayak apa takutnya orang jatuh dari langit. Ini orang yang berbuat syirik. Itu seperti orang yang jatuh dari langit. Maka kemudian disambar oleh burung atau dibawa oleh angin. Sudah jatuh dan disambar dan dibawa ke tempat yang jauh. Terlempar ke tempat yang sangat jauh. Fi makanin sahiq. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Syirik adalah perkara yang sangat berbahaya, yang tidak boleh kita kasih tenggang rasa. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Kedua-duanya adalah syirik yang sangat berbahaya, yang seseorang harus berusaha untuk terhindar dari terjatuh pada perbuatan ini. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Tsumma qala Allah tabaraka wa ta'ala kalaman mu'taridan asna'a wasaya Luqman Al-Hakim libnihi. Wallahu tabaraka wa ta'ala fi 'adadin minal ayat yuqrinu haqqal walidain bihaqqi. Fata'ti al-wasiyah bihaqqillahi ta'ala thumma ya'qubuha al-wasiyah bihaqqil walidain fi 'adadin minal ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wasiatnya kepada anaknya, beliau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya juga mengiringkan antara kewajiban kepada Allah dengan kewajiban kepada orang tua. Maka setelah memberikan wasiat untuk beribadah hanya kepada Allah saja, berkaitan dengan haknya Allah, kemudian datang wasiat berikutnya untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ini haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diiringkan wa bil walidaini ihsana. Setelah itu diiringkan dengan hak orang tua, dan terhadap orang tua berbuat baiklah. Setelah hak kepada Allah, wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Cukup beribadah kepada Allah? Apa ada harus meninggalkan syirik? Harus meninggalkan syirik. Tidak cukup beribadah kepada Allah. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah. Bahkan dengan kalimat syai'a, dengan apapun, dengan siapapun. Di sini menunjukkan tentang tidak boleh berbuat syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Karena kalimat syai'a ini nakirah fi siyakin nahi. Pada siyak nahi, siyak larangan. Ini para ulama menjelaskan, ini menunjukkan keumuman. Jangan berbuat syirik apapun. Apakah syirik besar ataupun syirik kecil. Maka syirik tidak boleh dipermudah, tidak boleh dianggap remeh sama sekali. Setelah itu Allah iringkan dengan kewajiban kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap orang tua berbuat baiklah. Juga dalam ayat yang lainnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan kepadamu, telah memerintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini haknya Allah. Beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan seluruh perbuatan syirik. Kemudian wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Wahuna, kata Syekh Rabi berikutnya, wahuna dzakara wasiyata Luqman libnihi wa aqabaha biqalihi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Kemudian di dalam wasiat ini pula Luqman Al-Hakim mengatakan kepada putranya setelah perintah, setelah mengingatkan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan penuh dengan kesulitan ditambah dengan kesulitan terus. Wa fisaluhu fi 'amain, dan ibunya telah menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir, agar manusia itu bersyukur kepadaku dan kemudian bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada akulah manusia itu akan kembali. Akhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, wasahu bihaqqi walidayhi an yuhsin ilaihima. Maka di dalam ayat ini beliau mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kita tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua ini akan menjadi sebab kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan yang semakna ini asalnya ada dalam Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, ridhallah fi ridha al-walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemarahan Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Maka di sini ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencari ridhonya orang tua, untuk berbuat baik kepada orang tua. Apa perbuatan baik yang bisa dilakukan kepada orang tua? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi hanya menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu wajib atas kamu untuk berbuat baik, dengan kalimat berbuat baik secara umum. Tidak disebutkan. Memang disebutkan dalam beberapa ayat beberapa contoh dari perbuatan-perbuatan baik kepada orang tua. Misalnya dikatakan dalam ayat yang lainnya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini ada beberapa contoh perbuatan baik kepada orang tua. Namun ini bukan pembatasan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengitlaqkan kalimat ihsan, wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Berbuat baik apa saja, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan apa saja yang itu merupakan perbuatan baik secara kebiasaan orang, secara adat yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah bentuk dari perbuatan baik, maka itu dilakukan. Diberikan contoh di sini, waqul fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang tua. Jangan mengucapkan ucapan yang menyakitkan orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan membentak-bentak ketika berbicara dengan orang tua. Jangan dengan suara yang tinggi. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Namun ucapkanlah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan-ucapan yang baik, yang membuat hati orang tua itu senang. Ucapan yang orang tua itu ketika mendengarkannya menjadi senang, menjadi bahagia, dan menghilangkan rasa sedih yang ada pada hati orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan tawadhu'lah. Nah, ini kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita, atau merendahkan tawadhu, rendah hati kepada orang tua. Artinya meskipun kita adalah orang yang lebih kaya, meskipun kita adalah orang yang lebih alim, lebih ilmunya lebih banyak, meskipun kita adalah orang yang
punya jabatan tinggi, namun tidak boleh merasa lebih tinggi di hadapan orang tua. Allah Subhanahu wa taala merintahkan wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan tawadhulah, rendahkanlah sayap kehinaan karena rahmah, karena sayang kalian kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah doakanlah orang tua, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada keduanya sebagaimana dahulu keduanya telah mendidik aku ketika masih kecil. Akhwana fid din, a'azzanillahu wa iyyakum. Ini hanya beberapa contoh yang dicontohkan di dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lainnya. Kewajiban untuk berbuat bakti kepada orang tua, dan berbuat bakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika masih hidupnya saja. Ketika masih hidup tadi kita berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup dengan ucapan-ucapan yang lembut. Kalau berbicara dengan bicara yang menyenangkan, yang lembut, tidak dengan suara yang tinggi, dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati. Meskipun tidak meniadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun untuk orang tua, khusus kepada orang tua, ini berbeda amar ma'rufnya daripada yang lainnya. Karena di sana ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Harus ekstra hati-hati ketika mengingatkan orang tua. Harus dengan cara yang tetap beradab, tetap berbuat baik kepada orang tua. Juga bisa dengan memberikan nafkah, memberikan bantuan yang sifatnya harta, atau bisa juga dengan membantu dengan tenaga kita apa yang bermanfaat untuk orang tuanya, dan mencari ridhonya orang tua. Karena keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk senantiasa mencari ridhonya orang tua, tentunya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak boleh menyakiti orang tua. Karena menyakiti orang tua ini berarti tidak berbuat baik, dan tidak berbuat baik berarti telah durhaka, dan durhaka ini akan membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua tidak ridho, maka Allah pun Subhanahu wa taala tidak akan ridho. Dan bahkan ketika orang tua tidak ridho, ketika orang tua marah, maka Allah pun akan marah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wa suhtullah fi suhtil walidain, dan kemarahan Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Ini ketika masih hidup. Adapun ketika sudah meninggal dunia, maka ada beberapa hadis yang disebutkan. Kita bacakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada hadis yang berisi tentang apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, wa an Abi Usaid bi dhammil hamzah wa fathis sin. Abi Usaid dengan didomahkan hamzahnya, didomah, dan di fathah sinnya, Usaid. Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi. Namanya Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Faqal, dan orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah SAW, apakah ada perbuatan baik yang saya bisa lakukan untuk berbakti kepada orang tua ketika keduanya sudah meninggal dunia? Faqala, maka Nabi mengatakan, na'am. Nabi mengatakan, ya, ada. Yaitu apa? As-salatu alaihima. As-salatu alaihima artinya berdoa, bukan salat untuk keduanya,
tetapi berdoa untuk kedua orang tua. Wal istighfaru lahuma, dan istighfar, memohon ampun untuk orang tua, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Wa infadu ahdihima min ba'dihima, dan menunaikan wasiatnya setelah wafatnya orang tua, punya wasiat, maka ditunaikan wasiatnya. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan engkau menghubungi rahim yang tidak akan terhubung kecuali dengan keduanya. Artinya menghubungi rahim yang ada kerabat dengan orang tua. Kita hubungi paman, bibi, ya. Kita hubungi kakaknya orang tua, adiknya orang tua, kakaknya bapak, kakaknya adiknya bapak, kakaknya ibu, adiknya ibu. Ini adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya orang tua, menghubungi kerabatnya orang tua. Nah. Dan juga wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman orang tuanya. Orang tua terkadang punya teman-teman dekat, maka teman-teman dekatnya ini dimuliakan. Bahkan bukan hanya teman dekatnya, disebutkan dalam hadis yang lainnya, itu bahkan keluarga teman dekat. Bahkan sampai pada keluarga teman dekat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan juga dalam kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin, kisah dari sahabat Abdullah ibn Umar. Dikatakan di sana, wa an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Kata diceritakan di situ bahwasanya ada seorang laki-laki dari A'rab, laki-laki dari Badui, laki-laki dari gunung, bukan orang kota. Ini orang desa, dan desa yang di gunung sana. Nah, bertemu Abdullah bin Umar dengan orang ini ketika sedang menuju ke Makkah. Ketika ke Makkah bertemu. Nah, dalam jalan yang ke arah Makkah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar. Nah, kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya, wa hamalahu ala himar. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Sudah dikasih salam, kemudian dinaikkan orang tersebut, orang Badui tersebut dinaikkan di kendaraannya. Nah, wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Bahkan tidak hanya itu pula, imamah yang dia pakai di kepalanya diberikan kepada Badui tadi. Kenapa? Karena Badui tadi itu dalam riwayat yang lainnya disebutkan, ditanya dulu, apakah engkau adalah fulan ibn fulan? Kamu adalah fulan ibn fulan? Ternyata benar, dan fulan ya, itu adalah temannya bapaknya Abdullah, yaitu Umar bin Al-Khattab. Jadi Badui ini ternyata adalah keluarga teman bapaknya, keluarga dari teman bapaknya beliau, yaitu temannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika Abdullah bertemu dengan keluarga dari temannya bapaknya, maka demikian sikapnya. Ya, ini diberi salam, setelah itu apa? Dinaikkan ke kendaraannya, setelah itu dikasih imamahnya. Faqala Ibnu Dinar, maka Ibnu Dinar mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, faqulna lahu aslahakallah innahumul a'rab. Mudah-mudahan Allah berbuat baik kepada engkau. Kamu tahu ini hanyalah orang Badui. Kalau kamu berbuat baik, ya berbuat baik, tapi tidak usah berlebihan. Orang Badui, wahum yardawna bil yasir. Orang Badui itu kalau dikasih sedikit saja sudah senangnya bukan main, karena dia orang gunung.
Apalagi ini dikasih apa? Kasih kendaraan, dikasih imamah. Kata Abdullah bin Dinar, kenapa kamu berlebih-lebihan kepadanya? Kalau orang Badui dikasih sedikit saja sudah senang, bukan main. Kenapa engkau harus memberikan kendaraanmu dan juga kamu memberikan imamahmu? Faqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, inna aba hadza kana wudda li Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya bapaknya orang ini, bapaknya Badui ini, itu dahulu adalah orang yang disukai oleh Umar bin Al-Khattab. Bapaknya orang Badui ini adalah orang yang disukai oleh bapaknya Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar, kata Abdullah bin Umar, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatur rajul ahla wuddi abi. Sesungguhnya termasuk dari bentuk berbakti kepada orang tua adalah seseorang menghubungi, adalah seorang laki-laki menghubungi keluarga orang yang dicintai oleh bapaknya, menghubungi keluarganya orang yang dicintai oleh bapaknya. Bukan hanya orang yang dicintai saja yang dihubungi, bukan hanya teman bapak saja, tapi keluarganya. Keluarganya juga dihubungi, dan ini bentuk dari birrul walidain. Kita lihat bagaimana sahabat menjalankan hadis. Ketika mendengar hadis, langsung beliau amalkan. Beliau amalkan setelah mengetahui hadis. Beliau melakukan ini semuanya dalam rangka menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa? Dengan birrul walidain. Akhwana fid din azanillahu wa iyyakum, maka berbakti kepada orang tua itu bukan hanya saat orang tua masih hidup saja, tetapi juga ketika orang tua sudah wafat, kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencari ridhonya Allah dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Akhwana fid din azani Allah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, wa bayyana al-asbab allati tahattama alayhi an yashkura lahumā wa ya'rifa lahumā wa ya'rifa haqqahumā, asyara ila madza tu'ani al-um allati awsaka Allah bil ihsan ilaiha. Kemudian setelah Luqman Al-Hakim berwasiat untuk berbaik agar berbakti kepada kedua orang tuanya, berwasiat kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Allah terangkan di dalam ayat ini apa sebab yang menyebabkan kita harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Apa sebab kita harus berbakti kepada orang tua? Disebutkan di antara sebabnya adalah karena apa yang telah dialami oleh si ibu. Apa yang dialami oleh ibu ketika dia itu dikatakan di sini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibu kamu telah mengandung kamu dalam keadaan kesulitan dan terus tambah sulit. Pada bulan yang pertama sudah sulit, bulan yang kedua bukan tambah mudah, tambah sulit lagi, tambah bulan tambah sulit lagi, tambah besar hamilnya, tambah sulit lagi. Nah, tidak bisa, sulit tidur ke kanan, miring ke kanan, miring ke kiri juga sulit, penuh dengan kesulitan. Ketika hamil terus sulit, penuh dengan kesulitan. Dha'ifah baniyah abuniyah wa tazidu alamul hamal wa masyakilahu wa masyaqahu. Disebutkan di sini beberapa beban-beban yang berat, kesusah payahan, kecapean yang dialami oleh seorang ibu ketika hamil. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurha. Dalam ayat yang lainnya disebutkan saat hamil itu sudah penuh dengan kesulitan, saat melahirkan pula ini tidak kalah kesulitannya dengan saat hamil. Bahkan bisa terkena pada kematian, bisa menjadi sebab matinya seorang ibu ketika dia sedang melahirkan. Setelah itu apa? Belum selesai kebaikan ibu kepada kita semuanya. Summa ba'da dzalika turabbika wa tashuru 'alaika.
Kemudian ibu kita pun harus banyak tidak tidur malam, harus banyak begadang karena sebab bayinya yang nangis, yang minta minum pada malam hari, yang buang air kecil, buang air besar pada malam hari, terus begitu sering pada malam hari harus jaga malam. Nah, kemudian memelihara kita dan seterusnya. Ini Allah ingatkan. Kenapa sebabnya? Kita berbakti kepada orang tua. Yuhawwilullahu damaha ila halibin liturdi'ahu minha. Kemudian Allah merubah darah ibu, darahnya dirubah menjadi air susu, sehingga bisa untuk menyusui anaknya. Wa khairu syai'in li tarbiyati walad wa numui jismi an yurdi'a min labani ummihi. Dan tidak ada makanan yang lebih baik untuk seorang anak daripada air susu ibu. Maka kita telah mendapatkan sesuatu yang sangat banyak dari ibu. Seorang anak telah mendapatkan sesuatu yang sangat banyak dari ibunya. Nah, saat hamil, saat melahirkan, kemudian menyusui, kemudian capek, kemudian memelihara, kemudian dan seterusnya, banyak sekali. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, sesungguhnya kalian itu akan kembali kepada aku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hanya kepadakulah kalian itu nanti akan kembali. Ilayya al-masir. Hadza fihi wa'id. Di sini kata Syekh Rabi ada ancaman. Kalimat setelah diperintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dan telah dijelaskan apa sebabnya kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Allah mengatakan ilayyal masir, dan hanya kepada akulah kembalinya kalian. Di sini ada ancaman. Bahwasanya apa? Sayuhasibuka ala ma qaddamta fi hadhil hayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amalan kita. Kita akan dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang kembali kepada Allah, maka dia pasti akan menghadap Allah. Barang siapa yang menghadap Allah, pasti dia harus siap untuk ditanya oleh Allah. Kalau dia ditanya oleh Allah, maka dia harus siap untuk menjawabnya. Maka kita akan mendatangi suatu hari yang nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab, akan diperhitungkan amalan-amalan kita. Hal qumta bi syukrillah, hal qumta bil wajibat allati syarra'a Allahu wa min ahamiha ba'da haqqillahi wa haqqi rasulih haqqil walidain. Kata Syekh Rabi, apakah kamu sudah bersyukur kepada Allah? Apakah kamu sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan kepada kalian? Kalian akan dihisab. Kita semuanya akan dihitung amalannya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Sudahkah kalian itu menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan? Yang diantara kewajiban yang paling besar setelah kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada Rasulnya adalah kewajiban kepada orang tua. Setelah kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada Rasulnya, kewajiban yang paling besar adalah kewajiban kepada orang tua. Wallahu min waraika hisab. Sungguh di belakang kita ada hisab, ada perhitungan amalan. Illam tu'amil abawaika wa tuqim bihaqqillah wa haqqil walidaik minasyukri fa innallaha ma khalaqaka sudda wala hamala. Kalau engkau belum bisa berbuat baik kepada orang tua, kalau engkau belum bisa menjalankan kewajiban kepada Allah, kalau engkau belum menjalankan kewajibanmu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, dari bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuamu, maka ketahuilah bahwasanya Allah tidak menciptakan kita untuk dibiarkan begitu saja. Allah tidak menciptakan kita dibiarkan begitu saja. Wa innama khalaqaka lita'budah wa taquma bi awamiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan engkau untuk menjalankan perintah-perintahnya. Wa tabta'id an ma'asih. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau agar engkau menjauhi kemaksiatan kepadanya. Wa min awamirihi amruhu iyyak bil qiyam bir walidaik. Dan termasuk dari perintah Allah kepada kita adalah apa? Berbakti kepada orang tua. Ba'dal qiyam bihaqqillah subhanahu wa ta'ala. Setelah kewajiban bertauhid,
setelah kewajiban kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Wallahu la yudhi'u mithqala dzarrah wa la yadlum mithqala dzarrah. Allah tidak akan tidak ada yang luput. Allah tidak ada yang luput darinya. Sekecil apapun perbuatan kita kepada orang tua, itu akan ada akibatnya. Dan juga Allah tidak akan berbuat zalim. Sekecil apapun kebaikan kita kepada orang tua, itu pasti Allah akan membalasnya pula. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da dzalik, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian Allah melanjutkan wasiatnya sebagaimana disebutkan dalam wasiat Luqman Al-Hakim, apabila atau dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh berupaya untuk membuat engkau agar berbuat syirik kepadaku, apabila kedua orang tuamu memaksa kamu agar kamu berbuat syirik kepadaku, yang itu tidak ada ilmu padanya, tidak ada perintah untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, maka engkau jangan taati orang tuamu. Artinya, kalau orang tua itu memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Rabi, idza amaraka bi maksiatillah. Kalau kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat maksiat, kabiratan kanat am saghiratan, apakah maksiatnya itu dosa besar, apakah maksiatnya itu dosa kecil, sama saja. Wa ala ra'si mal ma'asi asyirku billah, dan di antara kemaksiatan yang paling besar adalah syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Jangan kamu taati kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahum ayyu haqqin an ya'muraka bi maksiatillah syirkan kana aw ghairuh. Tidak boleh, tidak ada hak bagi orang tua untuk ditaati kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah syirik ataukah yang bukan syirik? Apakah dosa besar ataukah dosa kecil, tidak boleh kita mentaatinya. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun dia, makhluk tadi, fi maksiatillah, dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in a'anaka 'ala ta'atillah wa wajahaka wa rabbayaka tarbiyah as-sahihah fa hadza lahumā. Apabila kedua orang tua kamu memerintahkan kamu untuk taat kepada Allah, mentarbiyah kamu, mendidik kamu dengan tarbiyah yang sahihah, dengan pendidikan yang baik, maka orang tua akan mendapatkan balasan yang baik. Wa inin harafa, tetapi kalau kedua orang tuanya menyimpang, wajtahada, dan berupaya keras, ala an tadkhula fi syirki billah, agar engkau berbuat syirik kepada Allah, wa taqa fihi, dan agar kamu terjatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik, fala ta'ata lahuma, maka tidak boleh taat kepadanya. Namun ingat, meskipun tidak boleh taat kepada orang tua dalam perkara maksiat, Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah orang tua di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Meskipun kita tidak boleh taat dalam perkara maksiat yang diperintahkan oleh orang tua, tetapi kewajiban kita birrul walidain, kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua, itu adalah perkara yang wajib yang harus tetap dijalankan. La yasqutu birruhuma, tidak gugur kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua, tidak gugur. Meskipun apa? Meskipun kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, memerintahkan kita untuk berbuat syirik, memerintahkan kita untuk berbuat kufur, tetap tidak gugur. Fa'alaika alla tansa haqqahuma, kita harus tetap menjalankan kewajiban kita kepada orang tua, tetap berbuat baik kepada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua kamu dengan pergaulan yang baik. Tuhsin ilaihima, berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, kepada keduanya. Wa taburruhuma tubirruhuma, engkau berbuat baik, ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, sebagaimana tadi kita katakan, membantu dengan tenaga, membantu dengan harta, apa yang kita mampu dari perbuatan-perbuatan baik kita lakukan. Walau kana kafiraini,
meskipun kedua orang tua itu adalah orang kafir. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan sebatas kalau orang tua kita adalah muslim, apalagi hanya sebatas kalau orang tua kita adalah salafi. Tidak. Meskipun orang tua kita adalah orang kafir sekalipun, meskipun orang tua seseorang itu adalah orang yang kafir sekalipun, tidak gugur kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu mutlak sifatnya. Siapakah orang tua tadi? Bagaimana keadaan orang tua tadi? Apapun keadaan orang tua tadi, apakah dia orang kafir, apakah dia orang tidak sholat, apakah dia orang berbuat maksiat, apakah dia orang yang berbuat berbagai macam kemaksiatan, tetap berbuat baik kepada orang tua itu wajib. Namun tentu saja di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada membimbing orang tua, menunjukkan jalan yang benar kepada orang tua. Tetapi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu tidak gugur apapun keadaan orang tua. Kita lihat bagaimana putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah." Telah datang kepadaku ibu saya, dan ibu saya, kata Asma putri Abu Bakar As-Siddiq, pada waktu itu dalam keadaan musyrik fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia musyrik di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hiya raghibah." Ibuku ingin menemui aku, ibuku ingin agar aku berbuat baik kepada dia. Afa asilu ummi, apakah saya boleh menghubungi ibu saya? Apakah saya boleh berbuat baik kepada ibu saya? Qala na'am, kata Rasulullah SAW, ya, berbuat baiklah kamu kepada ibu kamu. Sili ummik, hubungi ibu kamu. Berbuat baiklah kepada orang tua kamu, meskipun dia adalah orang musyrik. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada orang kafir itu bukan perkara yang terlarang. Selama mereka adalah orang kafir yang berbuat baik kepada kita. Selama dia orang kafir yang tidak mengusir kita dari negeri kita, tidak memerangi kita, maka kewajiban berbuat baik kepada mereka adalah perkara yang disyariatkan. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adillah kalian kepada orang-orang kafir. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, "Tsumma 'alaika an tattabi' sabila man anab." Kemudian ayat berikutnya Allah merintahkan agar kita mengikuti jalannya orang-orang yang bertobat, mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalannya orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengikuti jalannya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti jalannya para nabi, para siddiqin, para ulama, para salihin. Ikuti jalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takum bihaqqillah tabaraka wa ta'ala wa huququl ibad fa inna hadha sabilahum. Maka engkau jalankan kewajiban engkau kepada Allah dan juga kewajiban engkau kepada orang tua, dan kemudian mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti amar ma'ruf nahi munkar, seperti dakwah dan yang lain. Jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan yang telah dilalui oleh orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para nabi, para salihin, para syuhada, para siddiqin, ini diikuti. Allah merintahkan agar kita mengikuti jalan mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Tentunya yang paling tinggi adalah tauhid.
Jalannya orang kembali kepada Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Yakni fi tauhid, wa fil ibadah, wa fil akhlaq, wa fi kulli ma ja'at bihi syara'i' minal khair. Yaitu kita mengikuti jalannya orang-orang yang saleh dari menjalankan tauhid, mengikuti jalannya orang-orang saleh dalam hal beribadah, dalam hal akhlak, dan dalam segala kebaikan yang dibawa oleh syariat ini. Nah, wa manahat anhu minasyarr, dan kita menjauhi jalan-jalan yang jelek, menjauhi amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan kejelekan. Yang paling tinggi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lainnya. Ini jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah tauhid, menjauhi syirik, mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, ya, menjalankan birrul walidain, menjauhi uququl walidain, dan terus dari perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya orang-orang yang kembali kepada orang tua. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah menutup ayatnya dalam nasihat ini, Luqman Al-Hakim, ditutup dengan ayat summa ilayya marji'ukum. Sesungguhnya kemudian akan kalian kembalinya adalah sesungguhnya hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Hanya kepada akulah, kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka nanti akan aku beritakan kepada kalian apa-apa yang telah kalian kerjakan di muka bumi ini. Kembalinya manusia semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghitung amalan-amalan manusia. Allah akan memberitakan kepada manusia, ini amalan-amalan kamu waktu di dunia. Apakah engkau sudah berbakti kepada orang tua atau belum? Apakah engkau berbuat syirik kepada Allah atau tidak? Itu semuanya akan ditampakkan, akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab. Allah akan menghitung, Allah akan menampakkan amalan-amalan kita. Maka kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan mengkhabarkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dari ibadah, dari tauhid, dari berbakti kepada orang tua dan yang lain-lainnya. Allah akan menanyai kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 6 sampai dengan ayat 7. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Dan sungguh-sungguh kami akan menanyakan kepada mereka yang telah diutus kepadanya Rasul. Allah akan menanya kepada orang-orang yang telah sampai kepadanya Rasul, yaitu kita semuanya. Allah akan menanyai manusia yang telah diutus kepadanya Rasul. Wala nas'alannal mursalin. Dan Allah juga akan menanyai Rasul-Rasulnya. Rasulnya akan ditanya dan yang diutus kepadanya Rasul dari manusia juga akan ditanya. Kita akan menghadapi saatnya nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanakussanna alaihim bi'ilmin. Dan sungguh-sungguh kami akan beritakan kepada manusia apa yang telah dilakukan oleh manusia di muka bumi ini dengan sangat jelas, dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Yang bisa kita lakukan kalau kita sudah berbuat baik, maka teruskan perbuatan baik ini. Apa yang kita sudah lakukan dari amal soleh, maka teruskan amal soleh. Sehingga kita nanti bisa menjawab dengan baik pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa dihisab dengan hisab yang mudah. Dengan amalan-amalan yang baik. Akan ditampakkan amalan-amalan kita yang baik. Yaitu amalan yang ikhlas. Yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau diantara kita masih ada yang berbuat maksiat, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab taubat, maka amalan-amalan yang jelek tadi seperti tidak ada, dihapus, seperti tidak ada lagi. Maka yang bisa kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat adalah segera bertobat. Sehingga nanti di hadapan Allah akan hilang amalan-amalan yang jelek tadi, karena dengan taubatnya akan dihapus kejelekan-kejelekannya. Tetapi kalau dia tidak bertobat,
maka akan nampak kejelekan-kejelekan yang telah lalu dan akan dibalas juga kejelekan-kejelekan yang akan datang. Tetapi kalau seseorang itu bertobat dengan apa yang telah lalu dan kemudian memperbaiki diri, kembali mengikuti jalannya orang-orang yang bertobat, maka apa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan datang akan dibalas dengan balasan kebaikan. Itu yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Maka dikatakan di sini, "Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Maka hanya kepada akulah tempat kembali kalian dan akan aku beritakan kepada kalian apa-apa yang kalian lakukan. Apa-apa yang kalian lakukan dari akidah, dari amal soleh dan yang lain-lainnya. Apakah akidah baik ataukah amalan-amalannya baik apa tidak, semuanya akan diberitakan kepada manusia. Wa yu'tallahu kullu wahidin kitabahu biyaminihi subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan catatan amalan. Setelah dihisab, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan catatan amalan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Allah Ta'ala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, orang-orang yang diberi catatan amalan dengan tangan kanannya, dia menerimanya dengan tangan kanannya, fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Maka orang tadi akan sangat senang mendapatkannya dan meminta orang lain untuk membacanya. Nih, baca catatan amal saya. Ya, saking senangnya memerintahkan yang lainnya untuk apa? Untuk membacanya. Sebagaimana kita di dunia waktu masih sekolah, anak-anak sekolah mendapatkan rapot yang baik, dia tidak hanya untuk dirinya, tapi ingin yang lainnya tahu, nih rapot saya bagus. Maka begitu pula di akhirat, walillahil masalul a'la. Ini menunjukkan bahagianya orang-orang menerima catatan dengan tangan kanannya. Maka dia tidak hanya untuk dirinya, dia ingin memperlihatkan kepada yang lainnya. Bacalah catatan amal saya. Karena catatannya adalah isinya kebaikan. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dahulu adalah orang yang yakin akan adanya hari hisab, akan adanya hari perhitungan amalan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang itu akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kesenangan. Fi jannatin 'aliyah. Dia akan tinggal di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Yang buah-buahan itu sangat dekat dengan dia. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Akan dikatakan kepada dia, kepada orang-orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanannya, makanlah dan minumlah kalian dengan sepuas-puasnya. Makan dan minumlah kalian dengan sesenang-senangnya. Silahkan kalian menikmati seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab apa yang telah kalian lakukan waktu kalian di dunia. Maka amal soleh ini menjadi sebab. Maka kita harus berusaha untuk mencari sebab. Sebab-sebab untuk mendapatkan kenikmatan surga adalah amal soleh. Kita manfaatkan hari-hari kita, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh. Untuk kita isi dengan amal soleh. Karena ini yang akan menjadi sebab. Akan menjadi sebab seseorang itu akan mendapatkan balasan kenikmatan di surga nanti. Namun tentu saja harus banyak berdoa. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menerima amalan-amalan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana amalan-amalan kita. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menerima amalan-amalan kita. Di samping kita berupaya, berusaha dengan mempelajari agama kita, kemudian mengamalkan agama kita, dan yang sangat penting adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah terus di atas agama kita, di atas agama Islam, dan agar Allah menerima amalan-amalan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Kemudian setelah itu Allah taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan, ya seandainya tidak ada catatan-catatan seperti ini. Karena semuanya tercatat.
Karena semuanya ada dalam catatan tadi. Tidak ada satupun kejelekan kecil apapun itu tercatat di dalam catatan tadi. Maka orang yang menerima dengan tangan kirinya, dia mengatakan, ya seandainya aku tidak diberi catatan seperti ini. Walam adri ma hisabiyah. Aku dahulu tidak meyakini tentang adanya hari perhitungan amalan. Aku dahulu tidak tahu akan adanya hari perhitungan amalan. Ya laitaha qanatil qadiyah. Ya seandainya kematian itu mengakhiri semuanya. Dia berangan-angan agar kalau sudah mati selesai semuanya. Namun tidak. Kita tahu kita adalah orang-orang beriman kepada hari akhir. Bahwasanya kematian itu bukan akhir dari seluruh kehidupan kita. Bahkan kematian itu adalah awal dari kehidupan kita yang sesungguhnya nanti. Karena kehidupan itu ada dua. Kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat terbagi menjadi dua. Ada kehidupan barzakhiyah. Kehidupan di alam barzah, alam kubur. Yang itu juga sudah alam akhirat. Namun masih awal-awal alam akhirat. Dan kemudian kehidupan akhirat yang sesungguhnya nanti. Yang berikutnya nanti setelah dibangkitkan kita semuanya dari alam kubur. Kita beriman dengan adanya hari akhir. Dan kita beriman dengan segala kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari akhir. Yang hari akhir ini akan datang dengan sebab datangnya kematian. Yang kemudian akan muncul kejadian-kejadian setelah kematian seseorang. Akan ada fitnah kubur. Pertanyaan di alam kubur. Akan ada kemudian nikmat kubur. Akan ada azab kubur. Orang-orang yang bisa menjawab ujian di kubur, maka akan dibukakan pintu surga. Akan mendapatkan baunya surga. Akan diluaskan tempat kuburannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan azab kubur, waliyadzubillah, orang-orang yang tidak bisa menjawab ujian di alam kubur, maka dia nanti akan dibukakan pintu neraka sehingga panasnya akan sampai ke badannya. Kemudian dia juga akan dihimpit di alam kuburnya sampai hancur tulang-tulangnya. Dan kemudian akan dibangkitkan nanti setelah di alam kubur dan mendapatkan siksa yang lebih berat. Wal'iyadzubillah. Akhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Maka kita orang yang beriman kepada hari akhir. Orang ini mengatakan, ya seandainya kematian itu adalah akhir dari segalanya. Namun kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ini angan-angan yang hanya sebagai angan-angan saja, tidak akan terwujud. Karena semua manusia akan mati dan semua manusia akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Yang kemudian dia akan menjadi ahlu surga atau ahlu neraka. Kalau menjadi ahlu surga, dia akan mendapatkan kenikmatan yang selamanya. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Dan kalau dia menjadi ahlu neraka dan kemudian diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal di neraka, wal'iyadzubillah, maka dia pun akan selamanya dalam kehidupannya di neraka mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi mengatakan dalam ayat ini, ma aghna anni maliyah. Sungguh pada hari ini tidak lagi bermanfaat hartaku. Hartaku yang di dunia dahulu sangat banyak, tidak ada nilainya pada hari ini. Di akhirat nanti tidak lagi bermanfaat. Halaka anni sultaniyah. Telah hancur, telah tidak bermanfaat lagi kedudukan saya. Jabatan tinggi yang saya miliki di dunia sudah tidak lagi bermanfaat di akhirat nanti. Khuduhu fahulluh. Maka akan dikatakan kepada orang tadi, ambillah orang tadi, peganglah orang tadi, dan ikatlah orang tadi. Ikatlah kakinya sampai ke lehernya. Tsummal jahima salluh. Kemudian lemparkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya sab'una dira'a, yang panjangnya 70 hasta. Ikhwana fi din azanillahu wa iyyakum. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita agar kita ingat bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya nanti akan dikhabarkan, akan diberitakan kepada kita amalan-amalan kita, akan dibalas amalan-amalan kita. Maka kita semestinya menjalankan apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan yang diperintahkan melalui Rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Yang pertama tadi adalah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak berbuat syirik besar dan tidak berbuat syirik kecil. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dari dosa-dosa syiriknya, baik yang dia ketahui ataupun yang dia tidak ketahui. Harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta ampun dari perbuatan syirik, dan meminta ditunjukkan perbuatan-perbuatan syirik agar bisa menjauhinya. Dan kemudian kewajiban yang paling besar berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Siapapun orang tuanya, apapun keadaan orang tuanya, kewajiban seorang anak adalah berbuat baik kepada orang tuanya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan wasiat yang lainnya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.